Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku semua, dimanapun berada, harap semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hari akhir. Bab 1. Tolong jangan di-skip karena yang Bapak jelaskan adalah secara singkat isi dari bab 1. Baiklah, kita mulai. Hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, dan kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa nanti ada hari akhir. Pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dijelaskan di firman Allah Quran Surat Al-Hajj ayat ke-7. Baiklah, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia itu adalah salah satu contoh dari kiamat sugro. Tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, itu adalah contoh-contoh dari kiamat sugro. Paham? Sedangkan kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia diporak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian kiamat kubro dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Salah satunya pada surah Al-Qari'ah ayat ke-4-5. Pada hari itu manusia seperti laron yang bertabangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kebayangkan gimana ringannya manusia pada saat itu, bertebar-tebaran. Dan gunung yang besar seperti bulu, berarti hancur. Dan pada surat Al-Zalzalah ayat 1-2 juga dijelaskan, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Di semua beban-beban yang ada di atas bumi sudah digoncangkan, dihambur-hamburkan. Seringan itulah beban-beban atau isi alam pada saat itu. Kiamat kubro memang belum terjadi sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kalinya. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan, dan manusia seperti anak-anak yang bertabangan.
Nah, tadi sudah Pak jelaskan juga. Firman ini juga terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat ke-18. Nah, setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. Pertama, alam barzah, yaitu atau yaumul barzah. Nah, apa itu yaumul barzah? Yang dikenal dengan alam kubur. Nah, alam kubur, yaumul barzah adalah alam kubur. Merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nangkir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan dunia. Nah, bukan ditanyain uang berapa, harta berapa, maka di situ ditanyain adalah amal ibadah. Oke. Lanjut. Yang kedua, yaumul ba'as. Nah, apa itu yaumul ba'as? Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Nah, kalau dulu kita dilahirkan dari rahim ibu, sekarang kita akan dilahirkan atau dibangkitkan setelah alam kubur, yaitu yaumul ba'as. Oke, sampai situ paham? Kita lanjut yang ketiga, yaitu yaumul hasar atau mahsyar, yaitu hari dikumpulnya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas yang bernama padang mahsyar. Nah, setelah kita dibangkitkan tadi, lalu kita dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama padang mahsyar. Oke, lanjut. Yang keempat, yaumul mizan, yaitu yaumul hisab. Nah, apa itu? Di sini adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Nah, dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Zalzalah ayat ke-7 dan 8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, itu untuk Quran surat Al-Zalzalah ayat 8. Jadi, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, pada yaumul hisab ini akan terlihat, nak. Jadi, mulai dari sekarang, biasakanlah hidup dalam melakukan hal-hal baik. Contoh, Islam itu mudah. Setiap yang kita lakukan dengan niat Allah SWT. Contoh, mau keluar rumah, baca bismillah. Mau makan, baca bismillah. Mau tidur, baca bismillah. Setiap aktivitas yang kita lakukan dengan baca bismillah, niatkan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua bernilai ibadah. Itulah istimewanya Islam, nak. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu surga dan neraka. Nah, kalian tahu surga? Ya, kalau kita bayangin adalah tempat yang indah-indah, nah, gitu. Sedangkan neraka tempat yang buruk. Nah, setelah terjadi penimbangan tadi, maka ada hadiahnya. Adapun balasan yang memuaskan untuk amal baik yaitu surga, yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan yang ada di dunia. Nah, selama dunia ini kamu merasakan kenikmatan yang puas menurut kamu, maka di surga nanti lebih dari itu.
Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surat Yasin ayat 55 sampai 58. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan berboleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Nah, itu dia untuk surga. Sedangkan untuk neraka, yaitu balasan amal buruk, di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, membunuh, dan dosa-dosa yang berat atau yang sangat dibenci Allah SWT, terutama menduakan Allah. Nah, syirik itu banyak, nak. Kalian percaya pada cincin, batu yang pakai batu cincin, percaya dukun, percaya jimat, itu udah syirik, ataupun syirik kecil itu sudah menduakan Allah. Nah, mereka di neraka susah payah mendapatkan makanan dan minum. Mereka diberi minuman yang panas dan makanan dari pohon berduri. Firman Allah SWT menjelaskan pada surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Dan dalam surat Al-Waqiah ayat 42 sampai 44, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Nah, itu dia tentang surga dan neraka. Harap walaupun video ini singkat, kalian paham dan kalian mengerti. Kalian jangan mengharapkan di dunia ini surga ataupun yang dikerjakan pahala, tapi kejarkanlah ridhonya, nak. Kalau Allah ridho setiap yang kalian lakukan, insya Allah surga itu bonus untuk kalian. Kalau Allah senang, apapun yang kalian lakukan dan apapun yang kalian minta pasti dikasih. Beratkan kalau untuk guru atau orang tua, kalau kalian baik sama guru, baik sama orang tua, boleh kalian praktekkan, kalian buktikan. Nah, tes kehendak kalian dituruti, didengarkan. Tapi kalau kalian kejar mau hadiah saja, jadi orang tua bisa menilai baiknya atau baik sesuatu itu karena ada sesuatu, gitu. Jadi jangan kejarlah ridhonya. Oke? Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kalau ada salah dan janggalnya atau ada yang ingin ditanyakan atau diragukan, silakan chat Bapak atau komen di video ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.